Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dravi Cinggu di sini. Kali ini kita akan kupas sebuah film historikal yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua di masa kejayaan Nazi. Jadi, jika kalian merasa kurang nyaman dengan isu terkait hal ini, sebaiknya kalian berhenti melanjutkan menonton video ini. Namun, jika kalian yang justru penasaran dengan sekilas gambaran kejadian di masa itu, yuk nonton sampai selesai. Oh iya, meskipun film ini historikal, namun cerita dalam film ini adalah fiksi yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu The Boy in the Street Pajamas, atau Anak Laki-laki yang Berpiyama Bergaris. Daripada penasaran, yuk kita bahas bersama filmnya. Film ini diawali dengan scene berlatar jalanan dengan bendera Nazi yang terpampang jelas. Beberapa anak tampak bermain sambil berlari riang di jalanan. Terlihat juga sebuah rumah yang tampak sedang dibersihkan. Di jalanan tempat anak-anak itu berlari, sebagian orang terlihat dipaksa berjalan dan masuk ke dalam sebuah mobil. Namun anak-anak itu tidak peduli. Mungkin mereka juga tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seorang anak dari beberapa anak yang berlari itu sampai di rumahnya. Dia tampak bingung karena banyak orang yang memindahkan barang. Rupanya, ayah dari anak itu yang merupakan seorang tentara Nazi mendapatkan promosi dan keluarga mereka akan pindah ke tempat yang baru. Anak yang bernama Bruno itu tampak tidak bahagia dengan kepindahan mereka, namun keluarganya mencoba untuk memberikannya pengertian. Malam harinya di rumah mereka diadakan semacam pesta untuk merayakan promosi ayah Bruno. Di sini terdengar orang-orang memanggilnya Hitler dan memberikannya penghormatan. Keluarga Hitler tampak menyatakan kebanggaan mereka kepadanya. Kemudian scene berpindah ke hari kepindahan Bruno dan keluarganya. Dia terpaksa harus berpisah dengan teman-temannya. Dia tampak sangat sedih. Dan akhirnya Hitler dan keluarganya sampai di rumah baru mereka, yang tampak sangat jauh dari kota dan keramaian. Baru sampai, Hitler langsung pamit untuk rapat dengan para tentara. Ibu Bruno meminta Bruno dan kakak perempuannya untuk memilih kamar mereka masing-masing. Namun, Bruno masih tampak sangat tidak bersemangat. Bruno lalu berbincang-bincang tentang rumah baru mereka dengan Maria, seorang pembantu mereka yang sedang merapikan baju-baju. Tiba-tiba, seorang tentara datang dan pergi lagi. Ternyata di rumah baru itu akan ada banyak tentara yang mengawasi mereka untuk keamanan. Bruno lalu mengintip ke jendela kamar, lalu tiba-tiba dia melihat sebuah tempat yang tampak seperti perkebunan. Scene lalu berpindah ke Bruno yang membantu ibunya merapikan piring-piring. Sambil membantu ibunya, dia menceritakan bahwa dia melihat sebuah perkebunan dan meminta izin untuk bermain dengan anak-anak di perkebunan itu. Namun, Bruno merasa ada yang aneh dengan orang-orang di perkebunan itu. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan wajah pucat dan baju lusuh masuk dan mengantarkan sayuran. Ibu Bruno langsung meminta Bruno kembali ke kamarnya. Namun, Bruno yang terkejut melihat kakek itu mengamatinya dan melihat celana bagian bawah kakek itu yang tampak lusuh dan didouble dengan sebuah celana piyama bergaris dan mengatakan itu kepada ibunya. Lalu, Bruno yang akan kembali ke kamarnya bertemu dengan ayahnya yang selesai rapat. Ayahnya menanyakan pendapat Bruno mengenai rumah baru mereka. Namun, tiba-tiba Bruno menanyakan tentang para petani yang terlihat aneh karena mereka mengenakan piyama, dan apakah mereka ada hubungannya dengan pekerjaan ayahnya. Hitler tampak bingung menjawab pertanyaan anak laki-lakinya itu. Lalu ibu Bruno yang datang menemui mereka menanyakan dari mana Bruno mengetahui tentang pertanian itu. Hitler dan istrinya tampak merahasiakan sesuatu dari Bruno. Lalu Hitler mengatakan kepada Bruno, apa yang dilakukannya di sini adalah untuk membuat dunia lebih baik. Ibu Bruno lalu meminta Bruno kembali ke kamarnya. Bruno kembali meminta izin untuk bermain dengan anak-anak dari perkebunan itu. Namun pada akhirnya ibunya tidak mengizinkannya karena mereka terlihat aneh dan mereka berbeda. Setelah kejadian itu, jendela Bruno ditutup dan Bruno terpaksa bermain sendirian dan terlihat sangat bosan. Lalu, Maria yang sedang beberes datang dan menanyakan keadaan Bruno dan menyarankannya untuk bermain di luar. Bruno lalu bermain di halaman rumah yang dijaga oleh tentara, namun tiba-tiba dia melihat sebuah pintu dan memasukinya. Saat sedang berjalan masuk, tiba-tiba ibu Bruno memanggilnya dan melarang Bruno untuk bermain di situ. Dia tampak sangat khawatir. Hari-hari berjalan, Bruno tampak menggambar perkebunan dan para petani yang dilihatnya.
Di meja makan, Hitler menyampaikan pada anak-anaknya bahwa mereka tidak akan pergi ke sekolah karena akan ada guru yang datang ke rumah mereka. Bruno semakin merasa kesepian. Berbeda dengan kakak perempuannya yang tampak bersenang-senang dengan seorang tentara ayahnya. Bruno lalu mendatangi mereka dan mengatakan bahwa dia ingin membuat sebuah ayunan dari ban. Tiba-tiba, tentara itu memanggil dengan nada tinggi dan kasar kepada bapak-bapak yang sedang bertanam yang sebelumnya ada di dapur saat itu, dan memintanya untuk mencarikan ban untuk ayunan Bruno. Bruno lalu mengikuti bapak itu yang mencarikannya ban di sebuah gudang. Di gudang itu, Bruno melihat sebuah jendela. Lalu, Bruno yang kini sudah memiliki ayunan, tampak bermain dan tiba-tiba melihat kepulan asap hitam. Dia mencoba melihat lebih jelas, namun tiba-tiba dia terjatuh dan ditolong oleh bapak-bapak itu. Bapak itu lalu memerban kaki Bruno yang terluka. Dia tampak sangat terampil. Bruno lalu bertanya namanya. Laki-laki itu bernama Pavel. Lalu saat sedang berbincang, Pavel mengatakan bahwa ternyata dirinya adalah seorang dokter. Bruno tidak percaya karena Pavel hanyalah seorang pengupas kentang dan Pavel mengatakan bahwa dirinya adalah seorang dokter sebelum dirinya dikirim ke rumah baru Bruno. Mereka lalu berbincang kecil, namun tiba-tiba ibu Bruno datang dan memintanya segera kembali ke kamar. Lalu scene berpindah ke Bruno dan kakaknya yang sedang menjalani homeschooling mereka. Di situ, guru mereka meminta Bruno untuk berhenti membaca buku-buku fiksi dan memintanya membaca buku sejarah. Setelah kelas selesai, Bruno mencoba membaca buku yang diberikan gurunya itu. Namun dia bosan dan tiba-tiba melihat pintu belakang yang tidak dijaga. Bruno pun bergegas berlari ke gudang belakang dan menerobos keluar melalui jendela gudang. Bruno sangat bahagia dapat menjelajah ke belakang rumahnya, hingga tiba-tiba dia menemukan sebuah tempat yang dibatasi pagar berduri. Lalu tiba-tiba dia melihat seorang anak yang tertunduk menggunakan piyama dan mendatanginya. Lalu mereka berkenalan. Anak itu bernama Shmuel. Mereka lalu berbincang tentang tempat tinggal. Lalu Shmuel menanyakan apakah Bruno memiliki makanan karena dia sangat lapar. Namun tentu saja Bruno tidak memilikinya. Bruno lalu mengatakan bahwa dia iri dengan Shmuel yang bebas bermain di situ, sedangkan dirinya hanya terperangkap sendiri di rumah. Lalu tiba-tiba terdengar suara peluit dan teriakan. Mereka pun berpamitan. Shmuel bergegas pergi dan mendorong sebuah gerobak material. Di rumah, Bruno mencari mainan bolanya dan menanyakannya kepada ibunya. Lalu tiba-tiba Bruno melihat sebatang coklat di meja makan dan meminta izin untuk mengambilnya. Setelah itu, Bruno kembali ke tempat Shmuel dengan membawa bola dan menunggunya. Namun Shmuel tidak kunjung muncul. Bruno yang bosan memakan coklatnya sendiri dan melemparkan batu ke pagar besi itu yang ternyata memiliki aliran listrik. Kembali ke rumah, esok harinya Bruno dan kakaknya kembali sekolah. Setelah selesai, dia kembali ke ayunan dan menunggu tentara itu pergi dan segera menemui Shmuel. Sesampainya di sana, Bruno lalu bertanya mengapa mereka selalu memakai piyama. Shmuel mengatakan dia dipaksa oleh para tentara dan dia tidak menyukai para tentara. Lalu Bruno sedikit bercerita tentang ayahnya yang juga seorang tentara. Namun ayahnya adalah tentara yang baik dan bertanggung jawab untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Lalu Shmuel juga sedikit bercerita tentang ayahnya. Lalu Bruno bertanya tentang apa yang mereka bakar di cerobong itu, karena baunya sangat mengganggu. Namun Shmuel mengatakan dirinya juga tidak tahu dan dirinya dilarang untuk pergi ke sana. Shmuel juga mengatakan bahwa dirinya berharap Bruno bisa ingat membawakannya coklat jika datang menemuinya. Mereka lalu sampai pada perbincangan mengapa Shmuel tidak boleh keluar dari tempat itu, dan Shmuel pun mengatakan karena dirinya adalah seorang Yahudi. Bruno tampak kaget dan segera berpamitan pergi. Di ruang keluarga, Bruno kembali bertanya kepada kakak, ibu, dan ayahnya mengenai bau aneh yang tercium beberapa hari ini dari cerobong asap. Lalu Hitler mengatakan bahwa kadang-kadang mereka membakar sampah di sana dan mengalihkan perhatian Bruno dengan permainan catur. Di hari selanjutnya, Bruno dan kakaknya kembali sekolah. Mereka belajar tentang Yahudi yang digambarkan sangat jahat. Lalu Bruno bertanya apakah ada setidaknya satu orang Yahudi yang baik? Setelah kelas selesai, Bruno pergi ke dapur dan mengambil beberapa kue, tentunya untuk Shmuel.
Namun dia sempat kepergok oleh Maria dan ibunya, tapi dia berhasil mengatasinya. Bruno lalu kembali menemui Shmuel, dan Shmuel tampak sangat lahap memakannya. Lalu Bruno mengajaknya bermain bola, namun Shmuel menolaknya dan mengatakan itu berbahaya. Bruno sangat bingung, tiba-tiba suara fluid itu ada lagi, dan Shmuel pun segera pergi meninggalkan Bruno. Bruno yang baru kembali kepergok ibunya, namun dia berhasil ngeles. Lalu ibu Bruno mencium bau yang sangat menyengat dari cerobong itu. Dia tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya dibakar di situ. Lalu ibu Bruno mendatangi Hitler. Di sana dia bertanya mengenai cerobong itu. Namun Hitler mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah dan dia tidak bisa mengatakan mengenai hal itu sekalipun kepada istrinya sendiri. Dan mereka sedikit bertengkar mengenai hal itu. Bruno yang tiba-tiba masuk menyaksikan pertengkaran mereka. Di meja makan, Bruno yang sedang kedatangan kakeknya berbincang kecil mengenai sekolah dan pelajaran yang diajarkan. Dia mengeluh karena tidak boleh membaca buku petualangan. Lalu tentara yang biasa di rumah Hitler mengatakan bahwa sejarah adalah pelajaran favoritnya saat seumuran dengan Bruno. Hitler lalu tiba-tiba menanyakan tentang pekerjaan ayah tentara itu dan seluk-beluk keluarganya. Namun tentara itu tampak tegang dan seperti menyembunyikan sesuatu. Pavel yang sedang menuangkan anggur tiba-tiba menumpahkannya di meja tentara itu dan akhirnya ditarik dan dipukul habis-habisan oleh tentara itu. Di sini aku jelaskan sedikit ya teman-teman. Sebenarnya ketika Hitler menanyakan tentang seluk-beluk keluarga tentara itu, dia mencium bahwa keluarga tentara itu memiliki keterkaitan dengan Yahudi. Bisa jadi pro-Yahudi atau ada keterkaitan kepada Yahudi, sehingga Hitler tampak sedikit memprovokasi tentara itu dan menakutinya. Benar saja tentara itu ketakutan, dirinya disangkut pautkan dengan keluarganya dan memutuskan menyalurkan kekesalannya kepada Pavel yang tidak tahu apa-apa. Malamnya sebelum tidur, Bruno menanyakan tentang perkebunan kepada kakaknya. Lalu kakak Bruno menjelaskan itu bukan perkebunan, melainkan sebuah kamp pekerja untuk para Yahudi. Lalu dia menjelaskan tentang sejarah Yahudi yang berperan besar dalam kekalahan Jerman, sehingga Yahudi harus dilenyapkan dan apa yang sedang dilakukan oleh ayah mereka sekarang adalah untuk membuat Jerman jaya kembali. Setelah kejadian itu, Bruno tampak mengurungkan niatnya untuk menemui Shmuel lagi dan berdiam diri di rumah. Lalu tiba-tiba dia melihat Shmuel di rumahnya sedang ditugaskan mengelap gelas-gelas kaca. Bruno lalu menemuinya lalu mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak berteman dan ditakdirkan bermusuhan. Shmuel yang tidak paham maksud Bruno sibuk menatap kue yang terletak di meja. Bruno lalu memberikannya. Sambil Shmuel makan, Bruno bertanya tentang ayah Shmuel. Nampaknya dirinya masih ragu bahwa Yahudi adalah orang-orang jahat. Namun tiba-tiba Hitler datang dan memergoki Shmuel makan. Dia lalu menuduh Shmuel mencuri makanan. Lalu Shmuel mengatakan yang sebenarnya bahwa Bruno yang memberikannya. Namun karena mengingat kejadian semalam, Bruno ketakutan dan tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Shmuel. Setelah kejadian itu, Bruno yang berbohong menangis dan menyesali apa yang dilakukannya. Dia bergegas pergi menemui Shmuel, namun dia tidak ada lagi di tempat biasanya. Lalu scene berpindah ke Hitler yang sedang menerima tamu. Mereka lalu ke ruangan pertemuan dan Hitler menampilkan sebuah video yang menunjukkan kegiatan orang-orang Yahudi di camp. Bruno tampak mengintip dari atas. Di video itu tampak orang-orang mendapatkan tempat yang sangat layak, bermain, berkebun, bermusik, dan sebagainya. Mereka sangat bahagia tinggal di camp. Selesai pertemuan, Bruno memeluk ayahnya. Setelah itu, beberapa hari Bruno mencoba kembali menemui Shmuel, namun dia tidak ada. Hingga suatu hari, tiba-tiba Shmuel duduk di sana lagi, namun wajahnya penuh dengan luka. Bruno lalu mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti apa yang terjadi, karena di video, kehidupan camp tampak menyenangkan, namun Shmuel tampak menderita. Bruno juga meminta maaf dan meminta mereka kembali berteman. Syukurlah, Shmuel berbaik hati memaafkannya. Di rumah, saat sedang makan, tiba-tiba Hitler mendapatkan telepon bahwa rumah nenek mereka dibom dan nenek mereka meninggal dunia. Pemakaman pun dilangsungkan. Bruno lalu menemui Shmuel dan menceritakan pemakaman neneknya sambil bermain catur. Shmuel juga menceritakan kakek neneknya yang meninggal bersamaan, namun tidak ada pemakaman. Mereka lalu melanjutkan bermain sambil bercanda.
Malam harinya, Hitler dan istrinya bertengkar hebat terkait pekerjaan Hitler. Istrinya sangat jelas tidak setuju dengan hal yang dilakukan Hitler ini dan ingin segera pergi dari tempat itu. Bruno yang mendengar pertengkaran itu merasa takut, lalu dia pergi ke kamar kakaknya dan mereka tidur bersama. Paginya, Bruno dan kakaknya dipanggil oleh ayah mereka yang menanyakan apakah mereka betah tinggal di sana. Bruno menjawab bahwa dia senang dan tidak lagi merindukan teman-temannya, dan hal itu jelas membuat kakaknya heran. Rupanya, Hitler ingin mengirim keluarganya ke tempat lain karena permintaan istrinya itu. Tentu saja, Bruno tidak senang dengan hal ini. Dia mengingat Shmuel. Bruno lalu pergi menemui Shmuel, namun Shmuel tampak murung karena ayahnya tiba-tiba menghilang. Bruno lalu menceritakan bahwa dia akan pindah besok untuk selamanya. Namun sebelum pergi, Bruno berharap dia bisa membantu Shmuel menemukan ayahnya. Lalu tiba-tiba Bruno menyadari bahwa dia bisa masuk ke dalam pembatas besi itu dengan menggali tanah. Mereka pun mulai membuat rencana agar Bruno dapat masuk tanpa ketahuan dengan mencari dan meminjamkan baju piyama untuk Bruno. Mereka pun membuat kesepakatan untuk bertemu besok. Esok harinya, sesuai janji, Bruno menyiapkan sandwich dan meminta izin untuk bermain ayunan. Padahal dia pergi menemui Shmuel dan membawa skop untuk menggali. Sayang, sandwich yang dibawanya terjatuh. Bruno segera mengganti bajunya dengan piyama dan segera menggali untuk masuk. Sementara itu di rumah, ibu Bruno menyadari Bruno tidak ada di ayunan. Di camp, Bruno berhasil masuk dan segera mencari ayah Shmuel. Di rumah, semua orang mulai mencari Bruno. Di dalam camp, mereka mulai mencari ayah Shmuel. Namun tiba-tiba Bruno merasa tidak nyaman dan ingin pulang. Shmuel lalu menanyakan bagaimana dengan ayahnya. Akhirnya mereka melanjutkan pencarian mereka. Bruno lalu melihat batuan yang tersusun di tanah dan mengingat video yang ditampilkan ayahnya. Dia sangat bingung. Mereka lalu masuk ke sebuah pondok yang penuh dengan orang-orang yang kotor dan ada banyak lalat di sana. Namun tiba-tiba tentara masuk dan memaksa mereka berkumpul. Sementara itu di rumah, ibu Bruno, kakaknya dan Maria terus mencari dan menyadari pintu belakang rumah mereka terbuka. Lalu mereka menemukan sandwich dan melihat jendela terbuka. Sementara itu di camp, Bruno dan Shmuel dipaksa berjalan mengikuti perintah para tentara. Para tentara tentu tidak mengenali Bruno sebagai anak Hitler. Di rumah, ibu Bruno menyampaikan kehilangan Bruno kepada ayahnya. Dan mereka pun segera mencari Bruno dengan bantuan tentara dan anjing pelacak. Di camp, Bruno dan Shmuel digiring masuk ke sebuah ruangan dan diminta untuk membuka pakaian mereka. Anjing pelacak lalu menemukan baju Bruno dan ayah Bruno berlari mencoba masuk ke dalam camp. Sementara itu, Bruno dipaksa masuk ke dalam sebuah ruangan bersama yang lainnya dan tiba-tiba lampu mati. Dari atas tampak seorang berpakaian pelindung lengkap memasukkan suatu bubuk kimia. Sementara itu, Hitler tampak gelagapan menyusuri camp, mencari Bruno, dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Namun, semua itu telah terlambat. Di luar, ibu Bruno menangis memeluk baju Bruno, menyadari apa yang terjadi. Dan begitulah film itu selesai. Kalian pasti menyadari bahwa cerobong-cerobong asap itu adalah tempat dilakukannya Holocaust atau genosida yang merupakan pemusnahan manusia yang dipimpin oleh Hitler. Yang di dalam film ini adalah ayah dari Bruno. Namun sayang, anaknya yang tidak berdosa menjadi korban dalam aksinya sendiri.